muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Tak berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kata Allah, pastilah kami akan limpahkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan manusia itu kata Allah adalah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhnahum bima kanu yaktibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran dan surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah dan Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berdasarkan kepada firman Allah surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas zamanun, nanti akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu ketika. Zaman apa yang datang kata Rasul? Ru'asa'uhum kal asad, yang akan datang kepada manusia di kala itu, di zaman itu adalah ru'asa'uhum kal asad, para pemimpin mereka itu adalah berlagak seperti singa. Hadirin kaum muslimin, karakter dan ciri khas singa kita sudah sama-sama tahu. Dia mengaku sebagai raja hutan, mungkin karena kekuatannya, karena dia merasa dia lebih besar dan dia bangga dengan kekuatan dan kekuasaannya itu. Walau tidak ada pemilu di sana, maka kita kenal dengan sistem hukum rimba. Sianan baga itu nambah kuasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka akan datang menimpa umat di kala itu kata Rasul adalah para pemimpin mereka ru'asa'uhum kal asad, seperti singa. Layat doyo di muka itu nyodaran sedolanya. Dia tak melihat baik, tidak baik, salah dan benar. Kenapa? Sudah memakai prinsip hukum rimba. Dan oleh sebab itu, sebagai umat Islam harus dan wajib hukumnya berpedoman, berpatokan kepada aturan Allah dan Rasul. Maka hukum-hukum Yahudi, orientalis, kapitalislah yang selalu berdasarkan kepada akal dan logika, meninggalkan agama.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka sebagai umat kita harus istiqomah di atas aturan Allah dan Rasul. Kalau memang itu salah, maka dia harus diposisikan pada yang salah. Jangan dibenarkan. Sampaikan kalau memang itu salah. Dalam agama namanya dakwahkan. Kalau sifat Rasul namanya tabligh, sampaikan. Walaupun pahit, ada tantangan dan risiko, sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam Islam itu sudah punya prinsip berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh lewat daripada itu. Dahulu sebelum Islam itu, maka manusia pada kata itu berpedoman, berpatokan kepada hukum-hukum yang telah terjadi di masyarakat di kala itu, seperti hukum riba itu. Dia tidak melihat apakah ini halal atau haram, ini hak atau batil, ini boleh atau tidak. Dia tidak melihat ke sana. Maka setelah Islam datang, maka Islam menyampaikan, ini tidak baik, ini sudah melanggar aturan Allah, ini tidak benar lagi. Maka fungsi agama adalah kolupo-lupo bagian dalam persingkuhan. Jadi agama itu mengingatkan kita manusia agar manusia itu tidak lepas kontrol, tidak di luar arah. Maka diutuslah Rasul. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada sifat fujur, ada sifat takwa. Fujur itu yang jahat, dimotori oleh setan. Takwa itu adalah yang baik. Kalau sifat fujur itu selalu dipupuk, disirami, maka dia akan tumbuh. Maka lepaslah hukum aturan Allah itu. Maka sifat takwa itu akan amradul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul akan menimpa umat suatu zaman, suatu ketika yang mana di kala itu kata Rasul, ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin, para penguasa mereka di kala itu seperti singa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah gunanya agama. Nah, agama itu disampaikan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sekarang sudah tiada secara syariat jasa dia, maka dilanjutkanlah oleh para pewaris. Siapa yang mewarisi para nabi dan rasul? Para ulama. Rasulullah sudah menjamin al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Jadi tidak ada yang lain yang mewarisi para nabi dan rasul. Ulama. Hadirin kaum muslimin, siapa ulama itu? Kalau melihat kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, innama yakhshallah min ibadihi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah di antara hamba-hambaku, kata Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang dititipkan kepadanya ilmu-ilmu Allah, dia semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Indah semakin membangkang dan membelakang roh. Itu ulama. Allah yang menyampaikan. Makanya Rasul juga menyampaikan seperti itu. Bahkan Rasul menyampaikan warasatani, pewarisku. Jadi tak kala Nabi dan Rasul itu wafat, lam yarithu dinarun wala dirhamun. Para Nabi dan Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Kalau dia wafat di Minang namanya hendak meninggal pitih nama bilang amin nama buka. Tak kala Nabi dan Rasul wafat, tidak. Apa yang ditinggalkan? Al-ilmu wal ulama, ilmunya para ulama.
Maka ulama lah yang berfatwa, ini boleh, ini tidak. Ulama lah yang menyampaikan, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Sekarang hadirin kaum muslimin, ulama itu diintimidasi, ulama itu difitnah, ulama itu dighibah, ulama itu diadu domba, bahkan sampai dipenjarakan. Dan itu sunatullah hadirin. Para nabi dan rasul juga banyak yang terbunuh. Waqatul anbiya'uhum, mereka membunuh para nabi dan rasul mereka. Para khalifah juga banyak, ada yang wafat, dibunuh. Bahkan Imam Ali ditikam sedang sholat subuh. Para imam-imam madhab juga ada yang mati di tiang gantungan. Itu demi apa? Akidah umat. Yang dari Jawa Al-Mukarram Buya Hamka masuk dalam penjara demi apa? Akidah umat. Menyampaikan kebenaran. Qulil haq, sampaian banah itu. Walau kana murah, walaupun pahit. Dia pahit dia. Allah tidak melihat dari hasil usahamu, tapi Allah memandang melihat bagaimana usahamu itu, bukan hasil. Hasil itu hak Allah. Lah mati-matian awak menyelamatkan anak Nabi Nuh, nah iyalah kakak bahaya kok. Jadi kuyan orang kafir tu, ndak abuh karena ia ke puncak bukit itu mati dalam kekufuran, didoakan anak kanan kan. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Jadi kalau sudah berbeda haluan, sudah berbeda akidah dan tauhid, itu lain ceritanya. Boleh bisa kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada tantangan iya. Yang jelas usaha dulu, sampaikan. Makanya Allah menyampaikan kuntum khairan ummatin. Kamu itu kata Allah adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak manusia itu berbuat kebaikan, ajak. Tapi belum selesai sampai di sana. Wa tanhauna 'anil munkar, yang keduanya. Cegah dari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran jangan dibiarkan. Dalam segi apa saja, termasuk struktural apa saja. Kalau itu mungkar, sampaikan itu mungkar. Jangan dibiarkan. Kita ini bagaikan belayar di atas kapal, atas lautan yang luas. Enggaklah Indonesia namanya. Sedang berada di atas lautan hadirin kaum muslimin. Ada sekelompok orang, beberapa orang, dia berusaha untuk melobangi kapal itu. Mungkin dengan dalih ayatnya bila untuk mandi dadolah dilobangi kapal itu. Apakah kita biarkan atau kita cegah? Kalau kita biarkan, bukan dia saja yang tenggelam itu, bukan dia saja yang mati tenggelam, seluruh penduduk kapal itu akan mati tenggelam. Kenapa? Membiarkan kemaksiatan yang terjadi. Makanya bertubi-tubi malapetaka, musibah, bencana yang konon kabarnya mayoritas umat Islam. Kok seperti itu? Bukankah Allah tidak sayang? Allah sayang. Salah satu faktor diantaranya adalah kemaksiatan tidak dicegah dengan sempurna. Mencegah kemaksiatan itu bisa secara pribadi dan lebih hebat secara struktural. Siapa itu? Penguasa dan pemerintah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau nampak, kalau ada kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu, kedudukanmu. Jadi kalau kita sebagai penguasa, pemegang jabatan, nampak itu kemungkaran, fahsya, cegah. Jangan kita pula yang berbuat mungkar dan fahsya. Fa'ilam yastati', kata Rasul, kalau tidak karena kita tidak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah, dengan lisan,
nasihat, salam kasapu tukang barasa, jadi pian. Sampaikan, itu salah. Nah, itu caranya. Biar di kantor, biar di masyarakat, biar pemilik karajo, di mana saja. Kalau memang itu salah, sampaikan. Kalau tidak, kita sama dengan mereka dalam pandangan Allah. Ndak jadi sah doang. Fa'ilam yasati kata Rasul, qadi qalbi. Mungkin awak tak sanggup menasihati doh. Ndak taluk dewa doh. Qadi qalbi. Doa. Wadhalika dhaful iman kata Rasul. Itu adalah selemah-lemahnya. Jadi setidaknya kita sebagai jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada kemaksiatan, setidaknya jangan mendukung kemaksiatan kemungkaran itu, membencihi setidaknya. Kalau tidak sanggup awak berbuat apa-apa. Tapi kalau sanggup, itu alangkah lebih bagusnya. Mungkin kita sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, sebagai camat, wali kota, sebagai apanya, gubernur, kalau nampak kemaksiatan, edarkan sunnah. Besok pagi berubah itu. Adanya, jangan korupsi. Siapa yang korupsi, potong tangan. Titik, stempel, edarkan. Jalan itu. Kenapa? Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi hukum itu tidak pandang bulu. Nggak ada pandang bulu. Dalam Islam itu sama. Yahudi, Islam sama dalam masalah hukum. Bahkan Rasul menyatakan di dalam kitab Sahih Muslim, laula Fatimah bintan Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad seorang yang mencilok usaha, lakatatu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya, kata Rasul. Tidak perlu yang lain dong. Rasulullah sendiri. Itu kalau hukum dalam Islam. Jadi hukum itu tidak sama jangan malah batuang dong. Sawalah dipijar, sawalah jangke. Hukum itu bukan bagaikan mata pisau, mata pedang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang adil itu. Makanya Allah menyampaikan i'dilu. I'dilu itu perintah. Berbuat adillah, berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu dekat kepada takwa. Kantor pengadilan banyak ini gosira, keadilan itu yang susah ini gue didapat. Yang hakikat keadilan adalah mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bagaimana istiqomah di atas aturan Allah dan Rasul. Pahit memang pahit, tapi di sanalah Allah akan melihat dan menilai bagaimana seseorang hamba itu keistiqomahannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau dia telah mengucapkan Tuhan kami ialah Allah, sudah syahadat dia, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu memberi. Yang kedua kata Rasul adalah wazaruhum kadhiyab. Kalaulah terjadi para pemimpin seperti singa, maka yang akan muncul di kala itu kata Rasul adalah para wazir atau menteri-menteri di kala itu adalah berlagak seperti serigala. Dia licik, dia ingin bulus, dia tidak melihat apa-apa, yang penting ada. Maka dia memakai prinsip hati gote halal haram hantam tarwih. Maka kalau itu sudah terjadi kata Rasul wa qudatuhum kal kilab, maka para penegak hukum di kala itu berlagak seperti anjing. Seperti apa karakter anjing? Di dalam Al-Quran surah Al-Araf surah yang ke-7 ayat 176 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kategorinya di sana. Intamil alaihi yal'an, kamu halau anjing itu dia akan mengulurkan lidahnya, au tasrub yulhau, atau kamu biarkan anjing itu dia akan mengulurkan lidahnya. Famathaluhu kamathalil qabl, seperti itu Allah menyampaikan. Artinya apa? Allah sudah memberitahu di dalam Al-Quran, kita tinggal mempedomaninya lagi dan mengambil hukum ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka yang terakhir kata baginda Rasul adalah ya
yang terjadi di kala itu, wa katsiran nas yauma idzin kal aghnam. Yang akan muncul kebanyakan manusia di kala itu adalah seperti kambing. Seperti apa kambing? Di kabehnya membe, dieloh membe katanya, dibawa ke tapi hendak dia nyembe juga, bahkan temannya sudah disembelih dia membe juga. Kemana-mana dia selalu mengikut tanpa melihat ini hak, ini batil, ini benar atau tidak. Kalau dia namanya semuanya baliang-baliang atau buki. Kemana dia ikut? Maka mari kita hati-hati. Peringatan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita di kala ini. Hidup hanya sesaat di dunia yang fana ini. Pasti ini akan habis dan lenyap semuanya. Tidak ada yang baqa dan kekal. Kita mohon ke Allah agar Allah memberikan yang terbaik ke kita, para pemimpin dan penguasa kita, para ulama-ulama kita, semoga istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala menuju kampung kita, yaitunya di akhirat kelak. Fattabi'u ya